DKI Projo dan Bacem Celapan. Menurut kalian, seberapa besar sih kuasa Tuhan? Bisa ciptakan bunga, bisa ciptakan hewan, bisa ciptakan dunia. Kira-kira bisa bantu kesulitan kita nggak ya? Pasti bisa dong. Allah itu besar kuasanya. Yuk kita memuji Tuhan karena kuasanya yang besar. Kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hingga saat ini kami masih boleh memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, dan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berserah dan percaya. Amin. Adik-adik, kita tahu selain besar kuasanya, Tuhan juga punya kasih yang sangat besar untuk kita. Yuk kita memuji Tuhan atas kasih-Nya yang besar bagi kita. Kasih
Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai Bilangan 14 ayat 10 dengan tema Allah lebih besar dari semua masalah. Sebelum mendengarkan cerita, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan sulit ya kalau untuk mempercayai kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, yang susah gitu ya. Kalau percaya Tuhan di tengah kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik itu mungkin lebih mudah. Tetapi kalau kita harus mempercayai Tuhan ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, tentu sangat sulit ya. Seperti cerita tentang 10 orang pengintai dari bangsa Israel. Yuk kita saksikan bersama-sama. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel memasukinya. Lalu, Musa memilih 12 orang pemimpin dari 12 suku yang ada di Israel, masing-masing suku dipilih 1 orang. Ke-12 orang ini disebut sebagai pengintai. Tugas mereka adalah mengintai bagaimana situasi tanah Kanaan yang akan mereka tuju. Lalu, ke-12 pengintai itu naik ke atas bukit untuk melihat situasi dan keadaan tanah Kanaan. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan sangat subur, berlimpah dengan kebun anggur yang besar-besar dan orang-orangnya yang berperawakan tinggi besar pula. Tak berapa lama, mereka kembali ke perkemahan bangsa Israel untuk melaporkan hasil pengintaiannya. Para pengintai menemui Musa dan bangsa Israel serta menceritakan apa yang mereka lihat. 10 orang dari pengintai itu menceritakan bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan orang-orang raksasa yang kuat dan tinggi besar yang mustahil bisa mereka kalahkan. Mendengar hal itu, bangsa Israel menjadi takut karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkan orang Kanaan. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa Musa membawa mereka ke dalam situasi yang sulit ini? Tetapi kedua orang pengintai lagi, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan bahwa Kanaan adalah tanah yang sangat subur karena berlimpah-limpah hasil kebun anggurnya. Yosua dan Kaleb yakin bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Kanaan karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak percaya. Mereka lebih mempercayai kepada 10 orang pengintai lainnya. Kemudian mereka melempari Yosua dan Kaleb. Bahkan mereka memberontak dan menyalahkan Tuhan. Mengapa membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Karena bangsa Israel telah memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan dan akan menghabiskan waktu 40 tahun lamanya di padang gurun." Demikianlah adik-adik cerita Alkitab hari ini tentang 12 orang pengintai. Tidak mempercayai Tuhan sama berdosanya dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Dan kedua-duanya adalah merupakan kekejian di mata Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan bersedia untuk menolong kita apapun keadaan kita, bagaimanapun sulitnya keadaan kita. Bahkan
sebelum kita memintanya, Tuhan sudah melakukannya buat kita. Syaratnya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun di dunia ini. Sikap untuk mempercayai dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, itu adalah menunjukkan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kehidupan kita? Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan, bagaimanapun juga kesulitan keadaan kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan mau senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau mempercayai Tuhan di dalam setiap kesulitan kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah ini yang boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya tidak pernah berubah. Kita akan memuji Tuhan untuk agar kita yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.